Tradisi Imlek menjadi ciri khas keragaman negeri kita, khususnya Tionghoa Peranakan di Indonesia. Berbicara tentang Tionghoa Peranakan di Indonesia, saya teringat sosok putri Cina kelahiran Semarang, Jawa Tengah. Wanita tersebut bernama Ooi Huilan. Ooi Huilan adalah putri seorang konglomerat Ooi Tiong Ham kelahiran Semarang. Karena pergaulannya yang luas sebagai sosialita, Huilan menikah dengan diplomat Wellington Ko dan pernah menjadi ibu negara Republik Tiongkok saat Wellington Ko menjabat sebagai Menlo, merangkap jabatan sementara Perdana Menteri dan Presiden Republik Tiongkok pada bulan Oktober 1926 hingga pada bulan Juni 1927. Ooi Huilan lahir di Semarang pada 2 Desember 1889. Sebagai putri Raja Gula dan orang terkaya se-Asia Tenggara, hidup Huilan senantiasa bergelimang harta. Bersama ibunya, Go Bingnio, dan kakak perempuannya Ooi Chonglan, mereka tinggal di Istana Tiong Ham yang luasnya 9,2 hektar. Istana ini dilengkapi kolam renang dan kebun binatang kecil. Huilan adalah anak kesayangan ayahnya. Huilan selalu mendapatkan apa yang dirinya mau. Apa saja, makanan, pakaian, mainan, hewan peliharaan, liburan kemanapun dia bisa. Bahkan ketika sudah menikah, ayahnya membangunkan istana mewah di Inggris, Singapura, dan Beijing. Namun kekayaan bukanlah segalanya. Kekayaan telah membuat hubungan kekeluargaan mereka kurang akrab karena masing-masing sibuk dengan urusannya. Masa kecil Huilan bisa dibilang jauh dari keceriaan anak-anak. Ia tidak punya teman sebaya karena lebih banyak diasuh oleh pembantu dan guru-guru pribadi yang berasal dari Eropa dan Australia. Selebihnya, dirinya hanya bermain dengan hewan-hewan kesayangannya. Meskipun kaya raya, kehidupan dalam keluarga tidak terlalu harmonis karena ayahnya sibuk berbisnis dan sibuk mengurusi 8 istri dan beberapa wanita simpanannya. Huilan tidak terlalu dekat dengan ibunya. Dengan kakak perempuannya pun, dia juga tidak terlalu akrab. Meski ayah ibu sering bertengkar, keduanya tidak bercerai. Tiong Ham menganggap istrinya Go Bingnio adalah istri yang membawa keberuntungan. Di sisi lain, Bingnio tak ambil pusing dan puas menikmati kekayaan suaminya. Huilan mengisahkan sewaktu kecil ia sering diajak oleh sang ayah mengunjungi bibi-bibi cantik teman ayah. Namun tidak pernah terpikir oleh Huilan kalau mereka adalah para ibu tirinya. Saat ia menceritakan bibi-bibi cantik yang baik hati yang ia temui bersama ayahnya, ibunya tampak kesal. Ibunya kesal karena mereka itu gundik-gundik Tiong Ham, dan makin kesal lagi gundik-gundik ini terus melahirkan anak laki-laki. Meskipun dimanja, Huilan pernah kecewa dengan ayahnya karena pada saat pesta ulang tahunnya yang mewah, ayahnya tidak bisa datang. Pesta itu digambarkan Huilan sebagai pesta kelabu di masa remajanya.
Untuk menghibur diri, Huilan, kakak dan ibunya berlibur ke Singapura. Ceritanya ketika Huilan tersesat saat sedang mengendarai kuda, ia berjumpa dengan Xiao Quan. Hui Liong jatuh cinta pada pandangan pertama. Xiao Quan menariknya ke atas kuda, kemudian pemuda itu duduk di belakangnya sambil memeluk tubuh Huilan. Namun cinta remaja ini mulai terendus oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya melarang karena Huilan yang saat itu masih berusia 13 tahun terasa masih muda untuk berpacaran. Apalagi setelah diselidiki ternyata Xiao Quan sudah menikah dan memiliki seorang anak. Akan tetapi cinta itu membutakan nalar. Huilan tetap memaksa cinta pertamanya dan diam-diam sering bertemu. Bahkan sepulang ke Semarang, ia rajin menulis surat kepada Xiao Quan. Tetapi setiap surat tidak pernah dibalasnya sehingga cinta pertamanya pun pupus. Cinta pertamanya berlalu. Huilan pun belajar piano dan olah vokal. Pada tahun 1905, saat Huilan usia 16 tahun, ia tampil sebagai selebritis dalam pertunjukan musik di Singapura. Dan 2 tahun kemudian Huilan mengadakan pertunjukan di Semarang untuk penggalangan dana. Setelah berkenalan dengan Raden Ajeng Kartini, ia pun sering berkunjung ke berbagai istana kerajaan Jawa untuk mengenal pementasan gamelan. Pada usia 20 tahun, tepatnya pada tahun 1909, Huilan menikah dengan Baukem Caulfield Stoker, seorang berdarah Inggris Irlandia yang menjadi agen konsuler Inggris di Semarang. Namun pada tahun 1920 mereka bercerai. Setelah ayahnya Tiong Ham menikah dengan Lucy Ho, ibu Huilan memutuskan untuk tinggal di London bersama dengan putrinya Chong Lan yang menikah dengan seorang dokter. Huilan pun ikut pergi meninggalkan Semarang dan tinggal di Eropa. Di Eropa, Huilan oleh ibunya hidup sebagai sosialita, hidup mewah dan sering berpesta dengan para pesohor Eropa. Di antara pesohor Eropa yang pernah dijumpainya adalah Putri Alice dari Monaco. Oleh ibunya, Huilan yang baru menjanda dikenalkan dengan Wellington Koo, pejabat tinggi dari Cina yang sedang berupaya untuk melobi negara-negara Eropa supaya mendukung pengembalian wilayah Santung dari Jepang ke Cina. Huilan dan Wellington Koo menikah pada tahun 1921. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak. Selama menikah, Huilan tidak hanya bergaul dengan kalangan jet set, namun juga dengan kalangan pejabat tinggi negara. Karir Wellington Koo semakin meroket. It is only by accepting a peace based upon the principles of Article 1 of the Nine-Part Treaty of Washington that China, by her tremendous sacrifices during the past few months, will be contributing to the cause of law and order in the relations between nations. Saat suaminya Wellington Koo menduduki jabatan sementara sebagai Presiden Republik Tiongkok, maka Huilan yang asal Semarang ini menjadi ibu negara Republik Tiongkok.
Pada tahun 1924, Huilan sempat datang ke kampung halamannya di Semarang untuk menghadiri pemakaman ayahnya yang meninggal di Singapura. Ia pun bertindak sebagai kepala pelayat, mewakili ibunya sebagai istri tua. Kematian Tiong Ham menimbulkan sengketa bagi keluarganya. Sebabnya tidak semua keluarga Tiong Ham mendapatkan warisan. Walaupun mendapat warisan paling besar, masa tua Huilan tidak begitu bahagia. Satu persatu orang-orang dekatnya meninggal. Ibunya meninggal pada tahun 1947. Sedangkan Huilan meninggal pada tahun 1992 pada usia 103 tahun dalam kesendirian. Huilan adalah seorang perempuan yang kuat dalam kemauan, menikmati hidup dengan bergelimang harta dan foya-foya, namun dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana harta Tiong Ham di Indonesia? Sepeninggal ayahnya pada tahun 1924, membuat perekonomian keluarga besarnya menjadi goyah. Perusahaan dan perkebunan ayahnya banyak yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Meski aset dan usahanya tamat, namun nama Oi Tiong Ham Sirajagula tak pernah hilang dalam catatan sejarah Semarang. Demikian pula nama Huilan atau si Madam Wellington Ho. Putri Cina asal Semarang ini akan tercatat dalam sejarah sebagai Nyonya Presiden Republik Tiongkok. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.